Di antara peradaban besar yang pernah menghiasi peta dunia kuno, Kerajaan Aksum berdiri sebagai salah satu kekuatan paling dominan di Afrika. Terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Ethiopia dan Eritrea, Aksum berkembang menjadi pusat perdagangan, politik, dan budaya yang tak kalah dengan Romawi dan Persia. Dengan teknologi maju, sistem pemerintahan yang kuat, serta jaringan perdagangan yang membentang dari Laut Merah hingga India, Aksum memainkan peran penting dalam sejarah dunia kuno. Namun, bagaimana kerajaan ini bisa mencapai puncak kejayaannya, dan apa yang membuatnya akhirnya runtuh? Dalam skrip ini, kita akan menelusuri bagaimana Aksum menjadi kekuatan dominan di dunia kuno, menguasai jalur perdagangan global, membangun monumen-monumen megah, serta memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama. Tak hanya itu, kita juga akan mengungkap bagaimana persaingan geopolitik dengan Romawi dan Persia membentuk perjalanan kerajaan ini hingga akhirnya meredup dari panggung sejarah. Kerajaan Aksum diperkirakan muncul sekitar abad pertama Masehi dan berkembang dari peradaban lokal yang lebih tua. Wilayahnya yang strategis, dekat dengan Laut Merah, menjadikannya pusat perdagangan yang menghubungkan Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa Aksum memiliki hubungan dagang erat dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Roma, Persia, dan India, memperdagangkan emas, gading, rempah-rempah, serta budak. Keunggulan geografis ini juga mendorong berkembangnya teknologi maritim dan agraria yang mendukung stabilitas ekonomi. Aksum mampu mengembangkan sistem irigasi canggih yang meningkatkan hasil pertanian, serta membangun pelabuhan-pelabuhan besar yang memudahkan arus perdagangan internasional. Bahkan, penulis Yunani kuno seperti Periplus Maris Erythraei menyebutkan betapa kayanya Aksum dalam sumber daya alam dan kemakmuran ekonomi. Selain perdagangan, Aksum juga dikenal karena sistem pemerintahannya yang kuat. Raja-raja Aksum memerintah dengan otoritas tinggi, tetapi tetap bergantung pada sistem birokrasi yang terorganisir dengan baik. Mereka juga mulai menggunakan mata uang emas dan perak sebagai alat transaksi, menjadikan Aksum sebagai salah satu kerajaan pertama di Afrika yang memiliki sistem moneter resmi. Seiring berkembangnya jaringan perdagangan, Aksum mulai memainkan peran penting dalam geopolitik dunia kuno. Salah satu momen terbesar dalam sejarah Aksum adalah penaklukan kerajaan Kush di abad keempat Masehi, yang membuatnya semakin dominan di Afrika Timur Laut. Ekspansi ini tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga memperkuat kontrol Aksum atas jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai Kush. Raja Ezana, salah satu penguasa paling terkenal dari Aksum, memainkan peran penting dalam memperluas pengaruh kerajaan ini. Di bawah kepemimpinannya, Aksum menjadi kekuatan militer yang mampu menghadapi ancaman dari berbagai penjuru. Ezana juga dikenal karena keberhasilannya dalam menjadikan Kristen sebagai agama resmi kerajaan, menjadikan Aksum sebagai salah satu negara Kristen pertama di dunia. Keputusan ini memiliki implikasi geopolitik yang besar. Dengan bersekutu dengan Kekaisaran Romawi yang juga telah mengadopsi Kristen, Aksum semakin mendapatkan dukungan dalam perdagangan dan politik internasional. Hal ini membuatnya mampu menandingi Persia, yang pada saat itu tetap berpegang pada Zoroastrianisme, dalam perebutan kekuasaan di wilayah Laut Merah dan sekitarnya. Salah satu peninggalan terbesar dari kerajaan Aksum adalah arsitektur monumen batu raksasa yang masih dapat ditemukan hingga kini. Stele atau obelisk Aksum menjadi simbol kejayaan kerajaan ini, dengan beberapa di antaranya mencapai tinggi lebih dari 30 meter. Monumen ini dipercaya sebagai penanda makam raja-raja besar Aksum dan menjadi bukti kemajuan teknik pembangunan pada masa itu. Selain arsitektur, sistem tulisan Aksum juga menjadi warisan penting. Mereka menggunakan alfabet GS, yang menjadi cikal bakal dari bahasa dan tulisan yang masih digunakan dalam gereja Ortodoks Ethiopia hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bagaimana Aksum tidak hanya unggul dalam perdagangan dan politik, tetapi juga dalam bidang intelektual dan kebudayaan.
Kepercayaan spiritual juga memainkan peran besar dalam masyarakat Aksum. Sebelum mengadopsi Kristen, mereka menganut kepercayaan politeistik dengan dewa-dewa utama seperti Mahrem, yang dikaitkan dengan dewa perang dan perlindungan raja. Namun setelah adopsi Kristen, Aksum menjadi pusat keagamaan yang penting di Afrika dan berperan dalam menyebarkan ajaran ini ke wilayah sekitar. Sebagai pusat perdagangan dan kekuatan militer, Aksum seringkali terlibat dalam hubungan kompleks dengan dua kekaisaran besar dunia, Romawi dan Persia. Romawi melihat Aksum sebagai sekutu strategis dalam menghadapi Persia, terutama dalam mengontrol jalur perdagangan di Laut Merah. Hubungan ini diperkuat dengan adopsi Kristen di kedua kerajaan. Namun, Persia di sisi lain seringkali bersaing dengan Aksum dalam mengendalikan perdagangan dengan India dan Arab. Konflik ini memuncak ketika Persia mulai mengendalikan bagian selatan Jazirah Arab yang sebelumnya merupakan wilayah pengaruh Aksum. Ketegangan ini berdampak pada berkurangnya arus perdagangan dan melemahkan ekonomi Aksum secara bertahap. Di sisi lain, Romawi juga mengalami kemunduran yang berdampak pada Aksum. Dengan melemahnya kekaisaran di barat, dukungan terhadap Aksum mulai berkurang, menyebabkan kerajaan ini semakin terisolasi dalam perdagangan global. Faktor-faktor ini pada akhirnya mempercepat kemunduran Aksum. Faktor utama kemunduran Aksum adalah perubahan jalur perdagangan. Dengan meningkatnya dominasi kekuatan Islam di Timur Tengah, jalur perdagangan yang sebelumnya melewati Aksum mulai dialihkan ke rute lain. Hal ini menyebabkan perekonomian kerajaan ini melemah secara drastis. Selain itu, perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan juga berkontribusi terhadap kejatuhan Aksum. Kekeringan panjang menyebabkan berkurangnya hasil pertanian, yang pada gilirannya melemahkan stabilitas sosial dan politik. Meskipun Aksum akhirnya mengalami kemunduran, warisannya tetap bertahan dalam sejarah Ethiopia. Sistem tulisan GS masih digunakan dalam liturgi agama. Monumen-monumennya masih berdiri sebagai bukti kehebatan arsitektur kuno Afrika, dan pengaruh Kristen tetap kuat di Ethiopia hingga hari ini. Kerajaan Aksum bukan sekadar kerajaan yang kuat secara militer dan ekonomi, tetapi juga merupakan pusat kebudayaan yang memberikan dampak luas bagi Afrika Timur dan dunia. Menurut teori siklus peradaban Arnold J. Toynbee, Aksum mengalami fase pertumbuhan yang pesat akibat kemampuannya dalam mengadaptasi perdagangan internasional dan teknologi. Namun, seperti banyak peradaban besar lainnya, Aksum mengalami kemunduran akibat kombinasi dari tekanan eksternal dan internal. Salah satu teori utama mengenai kejatuhan Aksum adalah perubahan iklim yang menyebabkan degradasi tanah dan berkurangnya hasil pertanian. Studi arkeologi menunjukkan bahwa perubahan curah hujan yang ekstrim dapat menghambat sistem pertanian yang menopang ekonomi kerajaan. Faktor lingkungan ini diperparah oleh tekanan dari bangsa-bangsa asing, seperti Persia dan Bizantium, yang secara tidak langsung memengaruhi jalur perdagangan Aksum. Dari perspektif geopolitik, penaklukan Muslim atas wilayah Laut Merah dan Teluk Aden mengubah peta perdagangan global. Sebelum abad ke-7, Aksum menguasai rute perdagangan antara India, Romawi, dan Afrika. Namun, dengan berkembangnya kekuatan Islam di semenanjung Arab, jalur perdagangan utama beralih, membuat Aksum kehilangan dominasi ekonominya. Meskipun runtuh sebagai kekuatan besar, warisan Aksum tetap bertahan dalam budaya Ethiopia modern. Sistem tulisan GS, struktur politik monarki, dan bahkan kebanggaan nasional Ethiopia dapat ditelusuri kembali ke masa kejayaan Aksum. Sejarahnya mengajarkan bahwa kejayaan sebuah peradaban tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan ekonomi global. Hingga kini, banyak misteri tentang Aksum yang masih belum terpecahkan, termasuk keberadaan tabut perjanjian yang diyakini tersimpan di gereja Saint Mary of Zion. Penelitian lebih lanjut terhadap reruntuhan Aksum
dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana peradaban kuno ini mampu berkembang begitu pesat dan mengapa akhirnya mengalami kemunduran. Sejarah Aksum adalah pengingat bahwa setiap peradaban, betapapun megahnya, tetap harus menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.